Halo, nama saya Adelia Handayani dengan NIM 225221042 dari kelas AKS 4B. Ketimpangan ekonomi yang terus meningkat menjadi permasalahan penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Berdasarkan data Oxfam, kekayaan kolektif 4 orang terkaya di Indonesia senilai 25 miliar dolar Amerika setara dengan kekayaan 100 juta orang termiskin. Ketimpangan sosial adalah kondisi saat perbedaan batas kemampuan finansial dan status sosial terjadi di antara masyarakat yang hidup di sebuah wilayah. Situasi ketimpangan sosial biasa terjadi jika pembagian akses untuk memanfaatkan sumber daya di suatu wilayah tidak seimbang dan merata. Dengan adanya ketidakseimbangan dalam pemilikan sumber daya dapat memicu kerugian pada pihak tertentu. Akhirnya muncul jurang pemisah antara masyarakat miskin dan orang kaya. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia terus menurun. Ironisnya, ketimpangan antar kalangan ekonomi atas dan rendah terus meningkat bahkan melampaui masa puncak pandemi COVID-19. Tingginya ketimpangan ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Dilansir pada bps.go.id, pada periode September 2012 sampai Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi ketika adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Data terbaru profil kemiskinan di Indonesia yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada Senin 17 Juli 2023 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan per Maret 2023 menurun dibandingkan dengan kondisi Maret 2022 dan September 2022. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa angka kemiskinan nasional menurun menjadi 9,36% atau 25,90 juta orang per Maret 2023. Kendati menurun, kondisi itu belum kembali pulih ke level sebelum pandemi COVID-19. Tingkat ketimpangan atau rasio Gini terus meningkat setelah beberapa waktu sebelumnya sempat menurun. Pada grafik dapat dilihat bahwa per Maret 2023, angka kemiskinan tercatat sebesar 9,36% dari total populasi Indonesia atau 25,90 juta orang. Itu lebih rendah dari tingkat kemiskinan per September 2022 yang sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang, serta per Maret 2022 yang sebanyak 9,54% atau 26,16 juta orang. Penurunan angka kemiskinan itu terjadi ketika garis kemiskinan meningkat 2,78% dibandingkan September 2022. Per Maret 2023, garis kemiskinan naik dari Rp535.000 menjadi Rp550.458. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi kenaikan sebesar 8,90%. Sekretaris Utama BPS, Atko Mardianto, mengatakan bahwa perbaikan kondisi ekonomi masyarakat yang membaik pasca pandemi, laju inflasi yang melandai, perkembangan harga pangan, dan penyaluran bantuan sosial atau bansos yang berlanjut dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan pada Maret 2023. Pada grafik dapat kita lihat bahwa laju inflasi pada periode September 2022 sampai dengan Maret 2023 tercatat sebesar 1,32%.
Ini lebih rendah dibandingkan inflasi pada Maret 2022 sampai dengan September 2022 yang sebesar 3,6%. Inflasi yang tinggi khususnya karena didorong oleh kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM yang memang sempat mendorong kenaikan angka kemiskinan per September 2022. Seperti tahun-tahun sebelumnya, persentase penduduk miskin di perkotaan tercatat lebih tinggi daripada di pedesaan. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 7,29%, sementara tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 12,22%. Kemiskinan di pedesaan lebih cepat ketimbang di perkotaan, bahkan sudah lebih rendah dari kondisi sebelum pandemi. Sebelumnya, per September 2019, angka kemiskinan di pedesaan tercatat sebesar 12,6%, sementara kemiskinan di perkotaan 6,56%. Berdasarkan wilayah, semua pulau mengalami penurunan angka kemiskinan per Maret 2023, kecuali Sulawesi yang kemiskinannya meningkat dari 10,6% menjadi 10,8%. Ini karena pertumbuhan konsumsi di rumah tangga di Sulawesi itu paling kecil, padahal konsumsi ini sangat berpengaruh pada kemiskinan. Di sisi lain, meskipun kemiskinan menurun, ketimpangan justru meningkat. Badan Pusat Statistik mencatat pada Maret 2023, Gini rasio naik dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022 menjadi 0,388. Naiknya tingkat ketimpangan itu bahkan melebihi kondisi sebelum pandemi. Pada September 2019, Gini rasio adalah 0,380. Pada periode September 2022 sampai Maret 2023, pertumbuhan ekonomi yang dirasakan 40% penduduk menengah bawah lebih kecil porsinya dibandingkan kelompok masyarakat 20% teratas. Kondisi ketimpangan di Maret 2023 tercatat sebagai rekor ketimpangan terburuk sejak 5 tahun terakhir. Menurut Badan Pusat Statistik, ketimpangan meningkat karena laju pengeluaran kelompok terkaya meningkat lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kelompok menengah ke bawah. Salah satu faktor pendorong adalah melejitnya konsumsi kelompok atas setelah tahapan pandemi, berlalu begitu pembatasan mobilitas dicabut seperti berpariwisata, naiknya aktivitas di perkantoran, serta aktivitas masyarakat yang mendorong peningkatan di sektor transportasi seperti penggunaannya BST dan juga KRL yang semakin mencuat. Ditilik berdasarkan berbagai indikator, terlihat masih berlangsungnya kesenjangan kesejahteraan antara orang-orang desa dengan orang-orang kota. Bahkan untuk beberapa variabel atau indikator, sekalipun tingkat kesejahteraannya mengisyaratkan adanya perbaikan, perbedaan itu cukup mencolok. Indeks mutu hidup di kota juga lebih baik daripada di desa. Semua ini cukup membuktikan masih memprihatinkannya kesenjangan sosial antar masyarakat desa dan masyarakat kota. Kesenjangan sosial pun bukan hanya berlangsung antar daerah, tetapi juga antar wilayah. Pengurangan kemiskinan perlu. Kemiskinan sampai kadar tertentu memang bertalian dengan ketimpangan. Akan tetapi, pengurangan kemiskinan tidak selalu berarti pengurangan ketimpangan. Sebagai suatu bangsa, kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur, tetapi juga mendambakan kebersamaan dalam kemakmuran, kesejahteraan bersama yang relatif setara, serta tanpa perbedaan mencolok satu sama lain.